Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi di channel Wondokati ya bosku, channelnya para petani dan pengusaha pinang Indonesia. Sebelumnya apa kabar bosku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya bosku. Kali ini Wondokati akan menyiasati untuk menghadapi penurunan harga ya bosku. Ini pinang lagi tidak stabil. Untuk itu sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, share. Sebab-sebab rendahnya harga pinang atau turunnya harga pinang ya bosku. Yang pertama yaitu kualitas, tetap masih kualitas ya bosku. Bagaimana cara mendapatkan kualitas yang baik? Itu bosku, pertama di sistem panen ya bosku. Di pasca panen yaitu kita wajib panen pinang yang benar-benar masak. Pinang benar-benar masak dan kita olah. Dan kita tentukan jika memang kita mau buat belah cungkil, itu kita harus belah, jemur lalu dicungkil ya bosku. Itu harganya akan lumayan. Dan jika ingin lebih baik lagi itu digantung, jika kita benar-benar sabar ya, karena harga saat ini tidak stabil, jadi lebih baik dikeringkan bersama kulitnya ya bosku. Dan yang kedua itu penyortiran ya bosku. Biji pinang atau pinang, kernel pinang, yaitu penyortiran. Kurangnya penyortiran gitu. Untuk mendapatkan kualitas yang baik itu dilakukan penyortiran, dan sering kita temui atau bahkan bukan sering tapi selalu kita temui ya bosku, kualitas pinang kita itu hanya di angka 70 hingga 85 yang kita bilang super, atau kita menerka atau menebak itu kualitas 90 95. Padahal di saat kita kirim ke PT atau gudang-gudang besar khusus ekspor, pinang kita itu masih di kualitas 70 hingga 85 ya bosku. Dikarenakan penyortiran yang kita lakukan itu hanya menyortir pinang rusak, bukan menyortir atau menyeragamkan ya istilahnya bosku, pinang besar dan pinang kecil. Nah, disitulah kita kelemahan atau kekurangan kita dalam menyortir ya bosku. Kualitas 90-95 adalah bukan sekedar bagus ya bosku, tetapi harus besar. Jika pinang itu belah dua, itu harus besar, paling besar, dan bagus, mulus ya bosku. Mulus, dan biasanya itu untuk mendapatkan kualitas 90-95 itu dipoles, siap poles lalu sortir. Nah itu dia bosku, makanya pinang kita tidak pernah tembus di angka 90-95, dikarenakan kualitas 90-95 adalah pinang yang besar dan siap sortir. Selesai disortir, poles dan dipoles ya bosku. Itu dia. Yang kedua yaitu kadar air. Minimnya alat pengukur atau pengecek kadar air ya bosku, itu penyebab juga turunnya harga pinang atau tidak dapatnya penjualan ya, tidak masuk harga penjualan dengan harga pembelian, karena kita itu hanya menerka menggunakan kacip biasanya atau dibelah untuk menentukan kadar air. Sebenarnya itu hanya terkaan saja. Kenyataannya setelah dibawa ke gudang khusus ekspor itu masih jauh atau masih dalam kadar air yang kita tebak itu ya. Dan yang ketiga, oplos. Nah, ini dia bosku, bahayanya mengoplos pinang kering dan pinang setengah kering. Ini sangat berbahaya karena ini ilegal ya bosku, seperti mengadu peruntungan atau mengadu nasib ya bosku. Jika lolos kita akan mendapatkan hasil, dan jika tidak lolos ya ruginya kita akan dibawa pulang kembali. Disarankan untuk membawa pulang biji pinang kita ya bosku.
Nah, itu dia bosku, sedikit triknya bosku, atau cara-cara yang biasa dilakukan atau kita temui, atau keluhan mengapa sih kualitas kita jelek. Kualitas kita jelek bukan karena pinangnya jelek, tetapi pinangnya ada yang besar, ada yang kecil, tidak seragam ya bosku. Jika memang pinang itu bagus, kecil, tapi kecil semua, itu juga masuk kualitas 90-95 ya bosku. Lanjut kita masuk ke cara penyimpanan ya bosku. Dikarenakan harga yang tidak stabil, banyak pengepul, pemilik gudang, bahkan petani menahan hasil panen atau pinang ya, menahan pinang di rumah, ditahan karena harga murah bahasanya bosku ya. Dan untuk pemilik gudang dan pengepul itu mungkin sudah tahu cara menyimpannya. Ini trik dan cara untuk khusus petani pinang ya bosku. Jika ingin menahan pinang untuk sama-sama menunggu harga ya bosku, sedikit saran, simpanlah pinang dalam keadaan kering ya bosku. Pinang dikeringkan terlebih dahulu, baru disimpan untuk menunggu harga. Itu pun jangan di dalam karung ya bosku, harus tetap dihampar atau diserak. Jika kita simpan pinang dalam keadaan basah, bukanlah harga tinggi yang akan kita dapat, tapi bahkan nyaris pinang kita tak akan terjual atau tak ada yang mau beli ya bosku, dikarenakan dia akan berjamur dan busuk. Di sini kualitas yang diperlukan ya bosku, bukan karena berat. Karena biasanya petani itu malas menjemur pinang alasan karena takut susut. Sebenarnya disimpan di dalam rumah dalam keadaan basah itu juga susut bosku, dan juga bahkan malah fatal ya, dia berjamur dan tidak laku. Berjamur busuk tidak laku bosku. Lebih baik dikeringkan. Nanti pada saat harga tinggi, harga pinang kering pun tinggi juga bosku ya. Kalau tidak dikeringkan ya sama aja, ditunggu juga tetap segitu-gitu aja harganya bosku, tetap harga pinang BST. Dan jika ingin menyimpan pinang gelondongan, ada baiknya dikeringkan sekering-keringnya bersama kulitnya ya bosku, jangan setengah kering atau disimpan di dalam, dihujan-hujankan atau dihampar di halaman ya bosku. Itu tumbuh dan akan menyebabkan pinang busuk juga bosku ya, hatinya busuk bosku, tapi tidak sebusuk yang bikin konten ini ya bosku. Dia orangnya aja yang busuk tapi hatinya bagus, insya Allah. Itu dia bosku, trik-trik ya bosku. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan pinang yang bobot? Nah ini dia tadi bosku, kalau mau pinang kita berat ya, kita panen yang masak-masak lah ya bosku. Itu kalau pinang masak, itu pinang merah, udah merah itu susutnya tidak terlalu banyak bosku. Beda dengan pinang yang masih hijau atau belang ya bosku, belang macan ya, itu susutnya terlalu kuat bosku. Dia 50% susut, dari 10 kilo bisa tinggal 5 kilo ya bosku, 5-6 kilo kalau yang hijau. Kalau yang merah enggak bosku, itu enggak terlalu banyak susutnya. Jadi kalau memang petani ingin mendapatkan kualitas pinang yang berat, atau bukan kualitas ya, pinang yang berat, dan saat kita jemur, kita keringkan, tidak susut terlalu banyak, itu ya pinang merah ya, jangan pinang hijau. Kedua, itu jangan disimpan di dalam karung ya bosku, atau ditumpuk-tumpuk, itu juga akan menyebabkan berjamur. Walau pinang kering itu kalau ditumpuk tetap akan berjamur dia, karena masih akan ada kutu atau binatang itu yang
masuk ke dalam itu dia kencing ya, basah, kencing langsung dikerokoti, kencingnya itu dikerokoti apa ya, digigit ya, itu akan mulai berjamur karena gigi binatang itu pun berair. Itulah penyebab pinang berjamur. Pinang kering berjamur itu disebabkan karena kutu ya, kutu atau hewan-hewan lain lah bosku yang merusak. Dan yang terakhir ini bosku, saran ya, saran untuk petani, pengepul, dan semualah yang bersangkutan dengan pinang ya bosku. Ada baiknya pinang dijual seadanya. Kan kita harus tetap bersyukur, seberapa laku pinang itulah memang segitu, tidak bisa dipaksakan ya bosku, dikarenakan memang keadaannya lagi susah. Dan jangan pula dibully ya, jangan pernah mengingat-ingat harga pinang bulan lalu atau tahun lalu. Jangankan sampai tahun lalu ya, hari kemarin aja tidak bisa disamakan dengan hari ini. Harga pinang itu turun tidak main hari, tidak main waktu, bisa 5 menit kemudian turun, 5 menit kemudian naik ya bosku. Itulah harga pinang. Karena saat ini pinang belum menjadi bahan pokok di Indonesia ya bosku. Belum ada pengolahan pinang yang benar-benar mampu mengolah pinang hasil kita ya bosku, hasil bumi Indonesia. Jadi hanya mengandalkan pasar ekspor, sedangkan pasar ekspor itu persaingan sangat tinggi, sangat ketat. Kita termasuk negara kelima ya bos, urutan negara kelima panen pinang. Mungkin itu aja bosku dari Wondo Katik ya bosku. Jangan lupa support channel Wondo Katik dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Salam sukses petani dan pengusaha pinang Indonesia. Salam sukses Tanjung Jabung Timur.